Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Susi, dosen program studi PPKN S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, khususnya materi sistem pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, lalu sistem dan proses pilkada di Indonesia, dan diakhiri dengan pembahasan tentang hambatan dalam pengenalan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Ini sesuai dengan amanat dari reformasi dalam bidang politik. Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakilnya, ini berjalan murni tanpa adanya pengaruh dari pemerintah pusat dalam penentuan pemimpin daerah dan wakilnya sesuai dengan pilihan masyarakat daerah tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sistem demokrasi langsung mengajarkan kepada masyarakat daerah agar mereka objektif dalam memilih pemimpinnya. Begitu pula dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dilakukan agar masyarakat tidak salah memilih para elit politik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah. Pelaksanaan demokrasi langsung ini merupakan implementasi nyata menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 18 yang menyatakan tentang gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing adalah pejabat yang dipilih secara demokratis. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tugas pemerintah daerah yakni mengelola urusan mereka sesuai dengan prinsip otonomi dan dukungan dari masyarakat. Ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan masyarakat, mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi, dan meningkatkan persaingan antar daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, spesialisasi, demokrasi, dan kekhasan wilayah Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus sebagai pedoman sebagai perwujudan dari berjalannya demokrasi, karena dengan diberikannya hak otonomi ini, konteks desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat administrasi pemerintah dengan melibatkan semua sektor masyarakat melalui pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota, dan wakilnya secara langsung. Maka keinginan masyarakat dalam memaknai pemilihan yang jujur, adil, dan bersih dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan ini dipilih secara langsung agar masyarakat juga berperan aktif dalam menentukan calon pemimpinnya. Ini juga dilakukan untuk meningkatkan peran yang nantinya diemban oleh pejabat tersebut agar amanah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas daerah sudah pasti ditentukan juga oleh pimpinannya.
dan aparat yang diberikan mandat untuk itu. Dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Tidak hanya pemilihan kepala daerah, namun juga dalam pemilihan anggota DPRD dilakukan di daerah. Pemilihan serentak dilakukan untuk menghemat anggaran pemilihan umum kepala daerah. Sistem dan proses pilkada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa periode jabatan untuk kepala daerah adalah 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 periode. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilihan umum ini dilakukan secara serentak, meliputi pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu dan anggaran demi untuk tercapainya pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan birokrasi pelayanan agar meningkatkan partisipasi masyarakat secara demokratis. Dengan diterapkannya pemilihan kepala daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, maka partisipasi masyarakat akan terdongkrak. Ini terlihat dari daftar pemilih yang meningkat dari setiap periode pemilihan umum. Begitupun dalam hal keterlibatan masyarakat yang tergabung di dalam partai politik, baik itu sebagai aktivis maupun sebagai kader yang aktif. Sebelum masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, ada tahapan yang wajib dilalui oleh para calon kepala daerah ini. Yang pertama yaitu masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih didata dan didaftarkan sebagai calon pemilih. Kedua, calon dan wakil calon kepala daerah mendaftarkan diri. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang keempat, sosialisasi dilakukan pada masa kampanye untuk meraup suara masyarakat. Yang selanjutnya pelaksanaan pemilihan umum dengan pemungutan suara dan perhitungan suara yang didapatkan oleh para calon kepala daerah. Selanjutnya menetapkan calon kepala daerah yang terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara. Pelaksanaan pemilihan umum kepala pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum di daerah yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh salah satu pihak agar tercipta pemilihan yang jujur dan adil. Hambatan dalam pengenalan pemilihan kepala daerah di Indonesia, meskipun sudah direncanakan dengan baik, berbagai kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat saja terjadi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah ini antara lain yang pertama adalah adanya ketentuan calon kepala daerah yang diajukan. Maka partai politik harus mengajukan calon, baik itu sendiri maupun gabungan dari beberapa parpol yang meraup suara minimal 15% DPRD. Ini dirasakan sangat memberatkan karena di daerah-daerah tertentu belum tentu calon kepala daerah tidak diusung oleh gabungan partai politik, sehingga mengakibatkan calon yang diusung oleh daerah tersebut dalam pemilihan umum kepala daerah hanya 1 calon. Kedua, apabila perolehan suara dari para calon mendekati ambang batas, maka pemilihan dapat dilakukan 2 putaran. Ini mengakibatkan dana dan waktu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi besar dan akan membebankan kepada APBD. Yang ketiga, mekanisme perhitungan suara yang didapatkan oleh calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif masih menjadi perdebatan. Yang selanjutnya, kampanye curang yang dilakukan oleh calon ini bisa terjadi berupa politik uang. Ini agak sulit terdeteksi mengingat minimnya pengawas di lapangan. Yang selanjutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh calon sulit diawasi dan dilaksanakan, mengingat
luasnya daerah pemilihan. Apalagi bila pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati yang meliputi provinsi dan kabupaten. Selanjutnya dalam hal memilih kepala daerah, biasanya masyarakat lebih mengenal sosok yang sudah familiar untuk memimpin daerahnya tanpa melihat partai pengusung. Hal ini menjadi kendala karena dalam memilih mereka hanya melihat figur tanpa melihat rekam jejak calon. Yang G, dalam berkampanye, tim sukses dari calon yang bersangkutan akan saling membangun citra diri calon yang dijagokan dan dikhawatirkan akan saling menjatuhkan pihak lawannya. Ini akan memanaskan situasi politik di daerah bersangkutan. Yang selanjutnya, masyarakat pendukung salah satu pasangan yang kalah tidak siap dalam menerima kekalahan sehingga akan menimbulkan pergesekan dan beda pendapat di daerah. Selanjutnya, banyaknya dukungan partai yang berseberangan dalam pemilihan presiden. Permasalahan yang dimungkinkan terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah antara lain daftar pemilih yang tidak sesuai. Daftar pemilih yang tidak sesuai ini dijadikan bahan sengketa oleh calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan untuk mengajukan gugatan. Dan untuk meminimalisir kesalahan data pemilih ini, maka berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu menyebutkan bahwa PPS mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK melakukan pemutakhiran data pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Melalui pengaturan ini, jika dalam pemutakhiran data pemilih melibatkan RT, RW sebagai petugas pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih yang tidak akurat akan dapat diminimalisir. Karena RT RW adalah lembaga yang paling mengetahui penduduknya. Selanjutnya calon kepala daerah yang dianggap bermasalah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah biasanya terjadi karena adanya perselisihan dalam tubuh partai atau gabungan dari partai pengusung calon. Partai gabungan ini menginginkan calon kepala daerah atau wakilnya yang berasal dari partainya, sedangkan gabungan ini biasanya bisa lebih dari 2 partai politik. Ini akan menimbulkan kekecewaan salah satu partai yang tidak diusung kadernya. Permasalahan lainnya biasanya timbul dari Komisi Pemilihan Umum Daerah itu sendiri yang dianggap berat sebelah terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah. Dalam hal kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 64 mengatur tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menerima pendaftaran, meneliti keabsahan, persyaratan pencalonan, dan menetapkan pasangan calon yang walaupun ada ruang bagi partai politik atau pasangan calon untuk memperbaiki kekurangan dalam persyaratan administrasi, namun dalam praktek beberapa kali terjadi pada saat penetapan pasangan calon yang dirugikan. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. Pelanggaran-pelanggaran masa kampanye yang dilakukan calon kepala daerah, pelaksanaan dan jadwal kampanye yang dilakukan oleh pasangan ini telah diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 75. Pertama, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Yang ketiga, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
Yang keempat, tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didaftarkan ke KPUD bersama dengan pendaftaran pasangan calon. Yang kelima, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan atau oleh tim kampanye. Yang keenam, penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Yang ketujuh, tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten, kota bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan kabupaten atau kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Yang kedelapan, dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kesembilan, jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Kita masuk ke D, materi merekayasa hasil perhitungan dan pemungutan pemilih. Merekayasa suara hasil pemungutan umum ini kerap terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah. Ini menjadi salah satu permasalahan yang kerap timbul di daerah. Rekayasa perolehan suara ini terjadi mulai di tingkat KPPS, PPK, sampai ke KPU tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Faktor ini terjadi karena luasnya daerah pemilihan yang harus diawasi oleh para saksi dari calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu. Dikarenakan tenaga pengawas yang dirasa kurang memadai sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara. Kurangnya saksi dan pengawas ini dikarenakan jumlah dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Selanjutnya, adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum yang tidak terbuka dan tidak adil dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, keputusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tentang hasil penyelesaian sengketa pemilihan umum yang mengakibatkan kontroversi di masyarakat. Yang G, penyesuaian prosedur pemungutan suara dalam penggunaan KTP sebagai kartu pemilih. Selanjutnya, calon kepala daerah maupun wakilnya ketika mencalonkan diri bukan seorang pegawai negeri sipil. Dalam artian, seandainya status mereka ini adalah pegawai negeri sipil, maka mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari instansinya agar netralitas dan kesesuaian dalam meraup suara dapat terjaga. Yang I, pelaksanaan gabungan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum kepala daerah serentak. Tujuan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dengan cara serentak memang dilakukan agar ada keefisienan waktu dan menekankan anggaran yang diperlukan untuk biaya pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah juga digabungkan antara pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Teman-teman semua, berdasarkan pemaparan materi hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa periode jabatan untuk kepala daerah adalah 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 periode. Yang ketiga, masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung. Pemilihan kepala daerah ini juga dianggap menjadikan masyarakat terbelah dua antara pendukung salah satu calon. Namun dalam pelaksanaan demokrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung ini memungkinkan berkurangnya money politik atau politik uang. Karena calon yang diusung merupakan pilihan masyarakat
sehingga diharapkan dengan rekam jejak yang baik dari calon tersebut dapat meraup suara yang banyak. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar, makan mie ayam enak nih, Bu. Ini Bu, ayo. Ibu mau mie ayam ya, Bu? Iya, dulu ya. Silakan duduk ya. Iya, Ibu. Pulang ngajar, Bu? Iya, Bu, baru pulang nih. Saya pengen banget jadi guru, tapi saya bingung mau kuliah di mana ya? Soalnya sekarang tempat kuliah mahal-mahal. Bu, ada kan pengen kuliah jurusan keguruan? Iya. Itu nggak usah pusing, Bu. Ini ada kampus yang murah banget. Dia gratis biaya pendaftaran, bebas uang gedung, dan perkuliahannya juga fleksibel. Ada reguler A, B, CK, CS, dan biaya perkuliahannya juga business learning. Dan yang paling penting, biaya perkuliahannya bisa diatur. Bu, kampusnya tuh udah bagus banget, ditambah fasilitasnya tuh udah lengkap banget. Ada lift, ada eskalator, ada perpustakaan, dan ada auditorium. Anak ibu pengen kuliah jurusan keguruan di Universitas Pamulang, ada program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fasilitasnya juga nggak kalah lengkap, Bu. Ada ruang podcast, ada lab Pancasila, ada lab teaching. Lengkap banget kan, Bu? Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Alhamdulillah, anak saya bisa kuliah kalau kayak gitu.